Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Saraba pada malam hari ini dibuka. Baik, terima kasih. Yang saya hormati para ketua-ketua komisi, wabil khusus kepada narasumber kita pada malam hari ini. Wajahnya bercahaya, Amin. penuh optimisme, Amin. dan membawa masa depan sepak bola Sultan. Baik, perkenalkan saya sebagai ketua pimpinan komisi pada malam hari ini dari Komisi Real. Oh, fraksinya Real. Fraksi Real ya. Apa Fraksi itu? Real itu adalah rela melawan. Real melawan. itu nama samaran. Nama aslinya Relawan Rizal Palu. Mantap. Oh, nama tim. Tim yang disusupi kepentingan politik. Ketika kepentingan politik hilang, maka tim itu hilang juga. Beda kalau Astro. Oh, beda. Beda. Ya, oke. Di sana ada masa depan yang terang benderang. Ya. Yang selama ini masih terkubur. Oke. Kita ingin angkat itu. Baik, kita perkenalkan dari masing-masing komisi. Saya persilakan kepada yang paling kanan saya. Silakan. Ya, baik, terima kasih pimpinan. Perkenalkan saya Olga Sylvia dari Klub Bola Kasti. Apa itu bola kasti? Apa itu? Belum diolah sudah bikin sakit hati. Silakan. Siap, terima kasih pimpinan. Kalau saya Arif dari fraksi Persib, Apa itu? Persatuan Sepak Bola Sering Imbang. Iya. Maksudnya sering Ada klub Ada. bola yang sering imbang. Capek, banyak jadwal. Iya. Padat. Jangan bilang MU tadi malam imbang ya. Bukan. Dia klub daerah. Baik, sekarang Diperjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pimpinan dan selamat datang kepada saudara Nurul Haq. Perkenalkan saya Mafiral Amri dari fraksi Persi Kediri. Apa tuh? Persatuan Sepak Bola Ketikung Teman Sendiri. Siapa tuh? saya mengingatkan ya. Iya. Saya ingatkan, kita ini rapat komisi bukan rapat curhat ya. Aduh. Oke, silakan samping kiri saya. Iya, silakan. Mau izin buang. Perkenalan. Oh, silakan. Karena gongnya di Hamdan ya. Anjing. Mana kurang lagi ini? Kalau pimpinan putar dari situ agak berat. Bukannya situ memang keberatan ya. Itu lingkaran ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solistio dari klub bola Persetubuhan. Persatuan Sepak Bola Burung Pelabuhan. Ini nama klub sepak bola yang harus didiskualifikasi oleh Astro. Mengandung unsur-unsur. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya Ridha Prawira dari fraksi partai SKS. Satu kali satu. Oh, Iya. Kasar berarti. kasar. Merah kalau mau merah. Istilahnya bola boleh lewat, orang jangan. Ya. Tuh. Berarti 1x1 ya. Tetap satu. Itu kayak ukuran spanduknya Ustadz Rizal waktu mencalon.
Tidak, itu lawan. Lanjut. Kita nomor 3, Pak. Oh iya sudah. Tunggu dulu. Sudah. Personal betul Oke, apa sudah. ini? Baik. Satu lagi belum. Oh, astagfirullahaladzim. Ini Mana pimpinan? wakil pimpinan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya kalau semua tadi dari klub-klub bola. Iya. Saya dari klub malam. karena saya mau buat klub bola sampai sekarang tidak pernah menang-menang. Itu saja pimpinan. nanti diserang Dia lagi. di kandang sendiri. Di kandang sendiri tidak pernah menang. Waduh. Itu harus di. Oh sama di klub bola. Minta tolong staf sekretariat tolong siapkan dulu kacamata hitam. Supaya semua terlihat malam gelap. Oh iya betul. Oke. Oke, silakan pimpinan. Mau bicara. Tidak cukup. Oh, tidak cukup. Baik. Baik. Ditodong. Terima kasih. Biasanya Pak anggota komisi apa tadi persetujuan berat untuk mengucapkan itu, Pak. Baik, saya tidak akan menyebutkan komisi. Saya akan menyebutkan orangnya. Baik. Kita dengarkan dulu perkenalan. Ada Tatip juga Ustaz Tatip. iya, ada tamu istimewa. Oh, iya. Tapi sebelum tamu istimewa, Iya. namanya rapat, harus ada tata tertibnya. Oke. Ya, biasa yang namanya tata tertib itu dibacakan oleh wakil pimpinan. Iya. Karena wakil pimpinan sudah hadir di tempat, Iya. kita persilahkan waktu dan tempat. Iya. Untuk itu palu sidang saya silahkan saya akan alihkan dan serahkan sepenuhnya. Nanti serahkan Sudah lagi terlalu fokus Ustaz. kepada Pimpinan. Kayaknya rindu sekali dari CP. Pimpinan, so bisa maju wali kota. Kenapa? Sudah pegang palu. Masalahnya palu mau dilepas ini. Makanya saya berat mau lepas palu ini. Karena saya nama Rizal Palu. Terima kasih pimpinan. Karena saya yang bertanggung jawab atas ketertiban acara ini, Oke. maka mohon didengarkan baik-baik tata tertib yang akan saya bacakan. Tidak usah berharap lebih ya untuk lucunya. Ya. Seadanya saja. Karena ini tiba-tiba ya. Jadi setiap keputusan tata tertib akan saya ketuk pimpinan. Siap. Oke, contoh. Sepakat? Bahkan. Yes. Kira-kira. Tata tertib yang pertama. Bukan tatar, tata. Tata. Tata tertib yang pertama, dilarang membuat keributan di rapat terhormat ini. Contohnya bersiul. Tidak boleh. Apalagi siul yang Terlalu effort. jangan ya, tidak boleh. Memang harus dikasih keluar memang. Tidak boleh. Kita keluarkan ya. Apalagi bernyanyi Oh iya. dan membuat vokal grup. Jangan. Kakak. Sudah. Tidak boleh ya. Setuju. Sepakat? Sepakat. Alhamdulillah lucu ya. Dilarang membawa makanan dan minuman dari luar selain dari rear. Oh. Oke. Sepakat. Apalagi sampai membuka tenan di dalam rapat ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Sepakat? Sepakat. Diwajibkan meminta izin ke pimpinan jika memberikan interupsi. Oke. Sepakat? Sepakat. Jika mau makan snack, usahakan bakunya tidak berbunyi. Jadi diam ya. Karena mengganggu ketertiban rapat. Berarti boleh pogu-pogu dimakan sih. Kriuk-kriuknya jangan dulu dimakan. Oke, sepakat. Dilarang membuat pimpinan rapat emosi. Tidak jadi ini. Tidak jadi sih. Sepakat pimpinan? Sepakat. Karena Kalau bikin ketawa boleh. ya boleh. Boleh. Karena pimpinan kita ini bukan penyanyi tapi vokal. Sepakat? Oke, selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan. Minum dulu, minum. Ini air hangat. Iya. Kalau dia dibiarkan terlalu lama nanti dingin. Oh iya. Sama dengan semangat kita. Iya. Saya ambil dulu. Iya. Dan rapat sidang saya ambil alih.
Asik. Baik, tata tertib sudah dibacakan. Saya harap para peserta rapat bisa menghargai tata tertib kita. Ya terutama jangan buat lapak sendiri ya. Gak tenan. Baik, kita sudah hadir narasumber. Kita minta perkenalan dulu ya. 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 Karena jabatan beliau masuk ini penting. Jadi orang yang harus terkenal. Kalau tidak terkenal tidak terpilih. Pengalaman Ustaz. Iya. Maaf Ustaz, pimpinan maaf. Jangan ungkit masa lalu. Tatap masa depan. Oke, siap. Di mana sepak bola Kota Palu ditentukan tahun ini. Iya, iya. Tahun ini atau tahun depan ya? Tahun depan. Tahun depan. Ya, sekarang sudah kita lihat. Perkenalkan diri sekaligus. Baik, kita minta perkenalkan diri sekaligus perkenalkan juga lawannya. Terlalu pimpinan. Pihak perkenalkan diri karena beliau ini sudah memasang Garuda di dadaku. Oke. Biarkan dia terbang tinggi. Dia akan membawa Sultan tinggi menjadi nomor 1 di Indonesia. Amin. Pak Beta, kita bisa. Silahkan. Interupsi pimpinan. Iya, silahkan. Boleh Masuk. serius enggak? Ya, silakan. Pertanyaan dijawab dulu pertanyaannya. Oh sudah. Dari tadi narasumber Oh ya dulu. silakan. Narasumber Sudah dulu. pimpinan maaf. Iya. Terus. Ini siapa pimpinan sebenarnya? Maaf. Oke, pimpinan tidak boleh intervensi ya? Oh, iya, siap. Tunggu, tambah dulu aturan di situ tata tertib. Lama-lama rapat kita selesai. Baik, kami persilakan kepada tamu undangan atau narasumber? Narasumber. Kayak kawinan aja. Iya, narasumber tolong diam di belakang ya. Untuk memperkenalkan diri. Dengan ini waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Mulai dari mana ini? Dari belakang. Sepatu 39. Oi. Sama nomor sepatu kita baku tukar ya? Nomor sepatu 39 terus apa? Alamat di Tinggede. Kamu tahu Tinggede? Ada A B C D tinggi deh. Nah, iya. Terus EFG. apa lagi? Pimpinan interupsi. Iya. Mungkin Silakan. bisa dijelaskan juga sedikit, narasumber jelaskan sedikit apa alasan maju ketua ASPRO biar kita tahu dulu. Iya, perkenalkan diri, nama belum dikenalkan. Nama lengkap belum? Nama Oke. lengkap. Oh, belum. Selengkap-lengkapnya. Makanya saya dari belakang karena beliau bilang Oh iya, dari belakang. harus dari belakang, Pak. Dari, Oh, harus dari belakang. dari nomor sepatu. Kalau perlu dari orang tua sejak kecil bagaimana? Alamat tetap. Iya, tinggi deh, siap. Apa lagi? Tanggal lahir. Tanggal lahir. Kebetulan saya di Palu. Iya. Waktu Tidak itu- sakit, Pak ya? Tidak. Karena di sini waktu itu ya kebetulan hari Kamis mama saya melahirkan saya tanggal 27 April 1978. Tapi kelihatan masih muda sekali, Pak. Nah, itu yang maksud saya sengaja bilang 78 apa sesuai dengan saya punya umur itu kira-kira. Tidak sesuai. Kira-kira. Umurnya tua, wajahnya muda sekali. Alhamdulillah. Saya kira dibalik. Oke, nama saya Muhammad Nurul Haq. Itu potong kambing 2 ekor. 2 ekor. Pasti kamu tahu apa artinya Muhammad Nurul Haq itu. Muhammad kemuliaan. Iya. Nurul adalah cahaya, Hak hak adalah kebenaran. Nah, Kemuliaan cahaya kebenaran. subhanallah. Ya, Ini calon betul-betul benar ini, Pak. subhanallah. Tidak barang-barang ente. Langsung. Saya kira itu. Itu nama sudah tuh, tinggal apa lagi? Motivasi untuk maju Asprof Baik. ini. Asprof ini apa ya? Sebenarnya keprihatinan saja sih sebenarnya. Saya maju ini karena prihatin saya dari saya kecil
sepak bola di Sulawesi Tengah ini begini-begini saja. Terakhir zamannya Aji Slamajido, Palu Putra itu berjaya, terus Persipal itu berjaya, Palu Putra di Galatama, Persipal di divisi utama. Saya rindu dengan masa-masa itu. Padahal pada saat itu saya masih kecil juga, belum juga terlalu paham sepak bola. Cuma memang saya senang main bola. Nah, kalau saya ini memang bukan pemain bola profesional, cuma senang saja main bola. Sama juga dengan main musik. Saya bukan seniman, tapi saya penikmat seni. Saya juga penikmat olahraga. Yang saya paling nikmati itu adalah sepak bola. Nah, bagaimana olahraga yang saya mau nikmati ini, sementara akhir-akhir ini dalam sekitar 2 dekade terakhir ini, sepak bola kita mengalami bukan kemunduran, tapi saya lihat hampir tidak ada perkembangan yang cukup signifikan. Jalan di tempat ya. Jalan di tempat. Saya tidak bisa salahkan siapa-siapa. Karena memang mungkin siklusnya kita ini pada tahapan memang di titik terendah. Nah, syukur ini ada Persipal yang sempat kita beli, klub Babel United ya. Ya. Babel United dibeli oleh Persipal sahamnya dan nangkring di Liga 2. Nah, itu satu kesyukuran kita, satu tindakan yang berani dilakukan. Nah, tapi akhir-akhir ini begitu juga. Karena apa? Tidak diselingi dengan pembinaan dari usia dini. Usia muda, ya. Usia dini. Nah, sebenarnya pembinaan usia dini ini bukan tugas klub. Ini tugas PSSI, tugas Asprof, Askap. Itu tugas mereka sebenarnya. Untuk melakukan koordinasi secara berkelanjutan untuk melakukan pembinaan ini di usia dini ini. Nah, kemarin sempat muncul ada anak-anak usia 14 tahun main di Singapura. Itu menang. Dua pertandingan mereka menang. Saya juga bingung bagaimana mereka bisa lolos sampai ke Singapura itu. Begitu saya tanya-tanya, tidak juga di-drive oleh asosiasi atau klub, tidak. Muncul dengan sendirinya. Kebetulan ada yang koordinir juga saya kenal. Saya coba tanya. Saya diajak cuma pas bertepatan ada acara. Ya, saat itu. Makanya itulah keprihatinan yang seperti itu memunculkan niat saya untuk sekiranya saya bisa mengabdi organisasi. Karena organisasi ini bukan organisasi untuk mencari keuntungan. Saya sudah rasakan sendiri mengurus sepak bola itu. Menjadi manajer sepak bola itu orang bilang bersiden karopo-karoponya. Ya kan? Bersiden karoponya. Ya gitu. Pengalaman. Jadi begitu. Nah, saya tahu bagaimana mengurus bola ini. Tidak biaya sedikit. Biayanya tidak sedikit. Dan jangan mengharap keuntungan di situ. Kapan kita mengharap keuntungan, kapan kita bikin profit di sepak bola ini tidak akan berkembang. Pasti akan stagnan. Itu sudah pasti. Nah, itu mungkin yang mendorong saya kemarin. Sebenarnya niatan ini niatan 5 tahun lalu. 4 tahun lalu. Pada saat Pak yang ketua Asprof saat ini maju, sebenarnya saya sudah punya niatan mau maju. Cuma pada saat itu orang tua kita Pak Arus Dimastura itu rencana mau maju. Ada flyer muncul tiba-tiba. Saya tidak mungkin lawan orang tua saya. Ya kan? Makanya saya bilang, ya sudah saya kasih tahu teman-teman yang dorong saya maju kemarin, sudah kita calling down, saya balik. Kebetulan pekerjaan masih di Jakarta kemarin, saya balik. Nah, tiba-tiba ternyata tidak jadi juga beliau maju. Hanya didorong kawan saya juga namanya Pak Farden. Mungkin sama-sama Pak Rizal di DPR ya. Masa lalu. Masa lalu? Pak Farden masa lalu juga sudah? Iya, karena pernah teman di masa lalu. Oh iya. Itu beliau sahabat saya, kita sama-sama mengurus Persipal di masih era divisi 1, divisi utama.
dengan Pak Sucipto Romu masa lalu juga. Oh tidak, masa sekarang. Masa sekarang. Masa dulu, masa sini dan akan datang. Kalau beliau berdua itu sangat familiar dengan saya karena kita bersama-sama pada saat itu mengurusi divisi 1, kita mau naik ke divisi utama. Akhirnya kita tidak naik juga, kalah lawan Mitra Kukar. Saya tidak tahu kalah atau memang sengaja mengalah gitu. Itu pengalaman saya, dan sampai saat ini terakhir masa itu beberapa teman-teman yang konsen dengan sepak bola termasuk beberapa pelatih yang baru-baru ini disampaikan bahwa terakhir zaman itu penonton itu sampai di bawah. Penonton saking bangganya dengan Persipal itu. Tetapi bukan itu yang kita banggakan. Yang kita inginkan adalah bagaimana Asprof ini sebenarnya kerjanya mudah. Mudahnya itu apa? Kita cukup melakukan pembinaan usia dini. Setelah selebihnya kita distribusi ke klub-klub. Coba bayangkan. Sekarang terbalik. Yang mengikuti prapon kita ambil dari klub-klub. Klub-klub. Ya. Tidak pembinaan full dari PSSI. Memang di setiap klub itu ada sekolah sepak bolanya SSB, tetapi itu berbeda jika yang mendrive itu PSSI. Sehingga prapon itu betul-betul milik kita. Justru kita yang mendistribusi. Coba kita balik. Saya begitu. Di tingkat daerah ya. Iya. Kita balik. Pimpinan, interupsi boleh? Iya, boleh, silakan. Iya. Jadi Menurut keterangan Bapak tadi bahwa pembinaan usia dini. Nah, pembinaan usia dini kan sekarang harus ada anggarannya juga. Ya. Belum lagi anak-anak kita sekarang ini masih SMP sudah merokok. Nafas orang bilang nanti disponsor itu. Disponsor. Apa namanya? Disensor. Nah, itu bagaimana ketika Anda akan menjadi ketua Asprof itu? Apakah cuman omong-omong doang itu pembinaan dalam usia dini? Itu bagaimana secara struktur ke dalam itu bagaimana sebenarnya? Ya, saya kira memang itu yang tanggung jawab itu. Sebelum tadi itu kita rubah. Selama ini kan kita serahkan ke klub pembinaan usia dini. Nah, klub kita, coba lihat mana klub kita yang mapan secara finansial di Sulawesi Tengah ini. Saya mau tanya. Real pimpinan? Ya. Belum. Apa? Kemarin ada Bagus Lebes, ya kan? Ya. Tapi belum menyentuh ke pembinaan usia dini mereka. betul. SSB mereka belum jalan. Nah, makanya Asprof harus berjuang mendatangkan anggaran untuk pembinaan usia dini. Apapun dia harus lakukan itu. Kalau mau kita punya bibit-bibit unggul ini bisa menjadi milik kita. Karena sepak bola ini bebas sekarang. Orang mau ambil pemain di mana saja bisa saja. Coba lihat anak-anak kita di luar, berapa banyak? Betul, Witan Sulaiman. Betul. Tidak usah kita bicara jauh-jauh, itu saja. Dulu zaman saya itu ada Zulkifli, ada Ardiansa, itu anak-anak sini semua. Ada Kaifar, main semua di luar. Iya. Kalau Kaifar Rinunu kan, main semua di luar. Ini siapa? Coba. Fadil Sausu. Fadil Fadil Sausu. Coba. Banyak anak-anak kita sebenarnya. Teman-teman Ada saya. gawang. Itu Rotin karena Sulu. apa? Rotin Sulu. Ferry Rotin Sulu. Karena apa? Tidak di drive. Tidak ada yang mendrive mereka. Ketika tim pemantau bakat dari klub-klub lain masuk ke Sulawesi Tengah melihat ini Kalimantan, ambil, comot. Tidak ada ikatan klub-klub kita karena tidak mampu secara finansial. Sehingga tidak mampu mereka. Beda kalau misalnya di Jawa Persik Kediri, anak-anak SSB-nya begitu bagus dilihat 14 tahun langsung kontrak. Ya kan? Kontrak dengan klub. Jadi mau diambil susah. Harus bayar. Nah, anak-anak kita tidak. Ambil aja comot. Itu yang harus kita rubah mindset itu. Tanggung jawab itu kita siapa yang ambil? Harus kita yang ambil. Harus PSSI. Kalau izin belum diizinkan. Instru. Interupsi. Ya, ya itu. Salah. Interupsi. Iya, benar. Silakan. Fraksi apa yang pimpin? Visi-misinya bagus sekali dari calon ketua Asprof. Cuma tadi soal pembinaan usia dini karena sebagai buruh pelabuhan dan sepak bola
Betul, sama. Banyak anak-anak yang jago. Cuma sebelum kita lebih jauh ke sana, izin pimpinan juga. Ini kan Kang Mamat. Kang Mamat ini maju ketua ASPI. Ini lawannya bukan kalian-kalian juga. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari Bulldozer. bukan, dari beritanya ini, lawannya bukan kalian-kalian. Termasuk yang pakai skala pimpinan satu kemarin. Siapa? Iya, maksudnya kayak dua-dua juga pakai nomor 10 biasa kalau main. Dan Kak Mamat ini bakalan berlawanan dengan di sini. Saya nomorku nomor 12 favorit. Nomor 12 Iya. karena Sarseng kok tadi. Ya, ya. Ada melawan Pak Anwar dan Pak Hadian. Visi misinya bagus, cuma apakah dengan dua lawan ini Kak Mamat sebagai calon juga bisa pede untuk menyalurkan visi misinya, maksudnya pede terpilih kan? Iya. Visi misinya bagus, kalau tidak terpilih mau bagaimana? Ya. Minta tolong jangan terlalu banyak bilang tidak terpilihnya ya. Karena ini perjuangan, apalagi ada lembaga. Iya. Iya ada kan beliau tadi bicara kayak orang Bawaslu, saya dengar kok bicara. Ya, Itu penting dijawab ini Pak, penting karena sebelum kita tahu bagaimana mau maju harus jelas siapa lawan. Yang bicara beliau. Iya, makanya saya mau tanya beliau ini supaya jangan sampai pengalaman saya itu terulang ke beliau. Silakan narasumber. Memang. Oke, memang semenjak saya kali ini saya punya niatan itu, kebetulan langsung naik flyer saya kemarin. Itu memang saya mendapat telepon dari beberapa orang lah, saya nggak usah sebut namanya. Komio ini serius. Saya bilang, kira-kira kalau Komio ketemu saya, Komio lihat muka aku serius atau tidak? Karena Komio cuma lihat di gambar, jadi kalau batanya serius, tidak mungkin saya munculkan flyer saya kalau saya tidak serius. Saya serius lawan itu, saya serius dengan ini. Dan saya tidak peduli lawan saya siapa. Wish. Ya kan? Dan saya selalu optimis dengan itu. Mau saya mau kalah, mau menang itu urusan belakang. Sama, betul. Ya kan? Bukan kita yang menentukan. Jangan itu. dilawan. Ya kan? Yang menentukan itu Allah. Kita ikhtiar saja. Yes. Nah, sehingga teman-teman yang dorong kemarin saya bilang, adindaku semua, teman-teman, kita mengalir saja seperti air. Ya kan? Ikhtiar saja kita. Apapun harus kita lakukan, kita jangan menghalalkan segala cara untuk menang. Jangan menyerang orang, jangan membuat pernyataan-pernyataan yang tidak baik. Kita baik saja karena memang niatan kita baik. Saya bukan didorong dari, misalnya ya, saya minta maaf, mungkin ada unsur politik atau apa. Saya enggak ada ayunan politik yang harus saya jalankan, tidak. Saya maju betul-betul dorongan anak teman-teman pencinta sepak bola. Pencinta sepak bola itu bukan harus pemain bola. Pencinta sepak bola itu bukan harus pelatih bola. Ya, tetapi orang yang menikmati sepak bola itu sebagai penikmat. Nah, saya bagian dari itu, meskipun juga saya pemain bola. Ya kan? Nah, inilah yang mungkin saya sampaikan ke teman-teman. Saya tidak pernah mau maju apapun itu. Semua mungkin teman-teman lain sudah tahu, kalau yang ngerti saya, organisasi apapun yang saya geluti, saya tidak pernah tidak serius. Saya serius dengan itu dan saya sungguh-sungguh dengan itu. Saya maju itu saya tidak peduli lawan saya siapa. Pernah saya maju salah satu organisasi, ya kan? Saya modal 2,5 juta lawan 250 juta. Menang kan? Menang. Meskipun menangnya itu agak sedikit alot. Tapi yang kedua, kemarin juga ada yang tanya, bagaimana syarat? Saya tidak mau maju kalau persyaratan saya tidak memenuhi. Kalau soal persyaratan, saya insya Allah terpenuhi. Pimpinan. Iya. Interupsi pimpinan. Silakan masuk.
terkait organisasi yang saudara geluti. Saudara kan sudah pernah jadi ketua Satma, sudah pernah jadi ketua KNPI juga, sekarang ketua Granat. Kenapa saudara mau lagi jadi ketua Asprov? Ya, jadi itu niatan saya. Sebelum saya mungkin sudah tidak produktif lagi usia saya, ada dua yang harus saya coba perbaiki. Pertama adalah agama saya. Saya harus perbaiki dalam diri saya. Saya harus berbuat sesuatu. Bila perlu saya ingin menulis buku tentang bagaimana kiprah saya di agama saya. Yang kedua adalah hobi saya. Saya ingin hobi saya sebagai penikmat bola itu tersalurkan dengan prototipe saya sebagai organisator. Setengah hidup saya ini jadi di organisasi. Hampir setengah hidup saya. Saya sekarang 47 tahun. Saya berorganisasi itu masih dari kelas 2 SMP. Saya sudah aktif di organisasi. Makanya salah satu organisasi hobi saya itu adalah organisasi sepak bola. Sangat saya sayangkan saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan sepak bola ini. Sampai mungkin akhir hayat saya. Seperti itu. Itulah yang mendorong kenapa saya bersikukuh untuk maju ini karena ini niatan saya juga berapa tahun lalu. Nah, organisasi lain ini semua saya sudah lepas. Banyak. Ada salah satu organisasi profesi mau dikasih saya tolak semua. Kenapa saya ambil Granat? Karena memang itu ada nilai historisnya. Historisnya apa? Kakak saya sudah cerita waktu saya pelantik. Kakak saya sampai saat ini kuliahnya tidak selesai. Kakak kandung saya karena pengaruh narkoba itu. Makanya saya perang lawan itu. Saya kira ini berbanding lurus dengan sepak bola ini, ya kan? Bagaimana kita menciptakan anak-anak sehat lewat sepak sebentar, bola. ada yang mau Iya, apa? Kan beliau tadi mengatakan masih menjabat ketua Granat. Iya. Apakah ketika menjadi ketua Asprov ini akan menunjuk Arif lagi sebagai sekretaris? Sudah tegak semua. Tahu kan? Kalau PB, saya langsung jawab. Iya, silakan. Kalau Persatuan Bulu Tangkis PBSI yang saya maju, saya panggil dia. Interupsi, pimpinan, interupsi. Ya. Dalam visi misi saudara, apakah kalau terpilih nanti saudara juga akan tanam pohon nangka juga depan rumah kalau terpilih? Izin, interupsi. Bukan pohon nangka, pohon mangga. Sama. Izin pimpinan. Iya, masuk. Terkait dengan keseriusan tadi tentang kondisi sepak bola kita, gitu. Menurut saudara, bagaimana kinerja Asprov hari ini? Gitu. Apakah sudah maksimal atau seperti apa? Saya minta maaf, saya tidak bisa menilai karena saya belum pernah melihat kegiatannya. Terus pimpinan Menusuk. Saya belum pernah melihat kegiatan secara betul-betul yang didrive oleh Asprov. Apakah kegiatan Tunggu dulu, masuk. Instruksi masuk. Saya tidak tahu Masuk. ada atau tidak, saya belum pernah. Silakan. Kalau benar tadi pernyataan dari salah satu Asprov ini. Iya. Soal tidak ada kontribusinya. Belum ada. Lihat. Saya belum lihat. Berarti menurutnya Anda bikin Liga Deker di Parigi dan di Donggala itu tidak ada kontribusi. Maksudnya, ya. Tadi sebenarnya sudah jelas. Saya bukan sudah dijawab tadi. Pembinaan itu yang paling penting. Bukan bikin Liga Deker, Pak. Ya maksudnya liga-liga kecil bukan Liga Deker. Iya. Liga kecil yang ada di itu tidak termasuk pembinaan atau hanya jangka pendek. Saya tidak tahu apa itukah dia di drive oleh Asprov atau klub yang melaksanakan. Kan beda itu. Ada yang klub yang melaksanakan, ada Asprov. Apakah memang itu Asprov punya program? Itu pertanyaannya. Jadi perlu ada masuk. Iya. Masuk atau instruksi?
Kan tidak bisa ada instruksi di dalam instruksi. Ini masuk ya, Iya, silakan. masuk. Yang lain tolong diam. Ya, Tenang. ya. Iya. Mau bertanya pimpinan. Oh, bertanya silakan. Ya, langsung ke narasumber. Iya, langsung. Ah, ini kan persyaratannya saya lihat untuk maju Asprof itu ada rekomendasi Askap. Apakah Kak Mamat sudah punya itu untuk maju? Oh belum, saya belum punya itu. Makanya kemarin niatan saya ini belum saya mengambil formulir. Saya akan mengambil formulir dan mengembalikan itu ketika seluruh persyaratannya itu sudah terpenuhi. Apakah akan didampingi? Saya ini anggota dewan loh di sini. Saya interupsi Ini perhatikan interupsi sebelum instruksi ya. pimpinan. Instruksi di dalam instruksi itu tidak ada. Oke. Saya hanya menjelaskan kalau bisa ini untuk masa depan sepak bola jangan bawa politik. Atau sepak bola jangan politik di bawah. Ya, karena kita ini ingin membangun. Saya setuju dengan statement tadi itu, profesionalitas. Itu yang paling penting. Di mana pembinaan? Ini saya mau maju juga. Tapi karena pengalaman saya jarang menang, ya saya silakan kepada untuk menanggapi. Apakah beliau mau diangkat sebagai? Jadi, sudah jawab. Silakan. Jadi saya kira kita punya pimpinan ini kan juga Ustadz. Saya lupa hadisnya itu Pak Ustadz. Iya. Tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Berikan sesuatu itu pada ahlinya. Ketika kita memberikan sesuatu itu bukan pada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Apa hadisnya itu Pak Ustadz? Ya sudah betul itu hanya persis hadisnya itu. Janganlah menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya. Karena tunggulah kehancurannya. Iya, tunggulah. Saya kira begitu. Kita tinggal tunggu kehancurannya nih. Kan ada ahlinya. Iya. Jadi gini. Ya silakan masuk instruksinya. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara ini hobi di sepak bola. Kalau boleh tahu klub bola favoritnya saudara ini apa? Saya ini sejak kecil fans sama AC Milan. Wah, AC Milan. Milanisti. Milanisti. Saya AC10 saya. Oh, bukan. Kebetulan saya ada di grup Milanisti. Kalau ada yang masuk grup Milanisti ada saya di situ. Oh, kita tidak fans AC Milan. Liverpool, Real Madrid, Barcelona. Oh, Arsenal. Ya? Saya makanan berat. Oh, apa itu? Saya makanan berat. Apa itu? Bukan AC Milan saya. Oh, Milan. AC Milan. AC berat. Saya Barca saya pimpinan. Oh iya. Barca. Saya tahu Barca. MU pimpinan MU. Oh MU. Maaf 4 sama tadi. Lawan klub kelas menengah. Boleh tahu klubnya apa? Barca. Oh Barca. Real Madrid dia ada ini. Pak Ketua. Ketua masuk pimpinan. Iya masuk. Saya masuk bertanya kepada narasumber. Iya silakan. Apakah kalau jadi ketua Asprof nanti ada logo granat nanti di belakang? Interupsi pimpinan kurang aja. Iya, pimpinan interupsi. Saya kata sih pimpinan. Namanya pertanyaan harus dijawab Pak. Iya. Jadi saudara di sini pimpinan komisi bukan sebagai sekretaris ya. Interupsi pimpinan karena beliau waktu pelantikan tidak diajak. Oh iya. Tidak diajak. Oh, jadi pertanyaan jangan ada modus dendam ya. Oke. Soalnya yang lain biasa kan, soalnya yang lain kayaknya bakalan ada itu tulisan-tulisan tagline. Oh iya. Di baju-baju Asprof. Betul. Oh iya. Apakah kalau Kak Mamat nanti ada logo granat misalnya atau harus say no to drugs? Say no to Ada. Ya bisa saja. Kalau bisa saja kita kampanyekan itu. Say no to drugs, ayo main bola. Iya. Ya kan? Say no to drugs, ayo main bola. Kan boleh. Masuk lagi pimpinan. Masuk. Setuju. Masuk pimpinan. Oh iya, saya kira masuk tadi itu. Mau bertanya lagi? Oh iya, silakan bertanya. Misalnya. Jangan terlalu banyak bertanya. Penasaran Oh, penisnya. iya.
Jadi Kak Mamat kalau misalnya Penasaran sama saya tuh? Waduh, Penasaran dengan pikirannya. Bagus. Positif. Tidak mau dia? Positif, ya. Tidak mau dia penasaran sama saya berarti? Biasanya kan kalau penasaran ditinggal. Pengalaman. Ditinggalkan terlalu banyak kasih harapan. Ya. Tanam pohon mangga di depan rumah. Lanjut, masuk pertanyaan. Iya. Izin narasumber mau bertanya kalau misalnya nanti terpilih jadi ketua. Ganti, narasumber mau bertanya atau yang sini mau bertanya ke sana? Saya bertanya. Iya, narasumber jangan bertanya. Di sini yang bertanya ke narasumber ya? Iya. Oh iya, silakan. Hancur Kak skill. Mamat, ya. Misalnya nanti terpilih, amin. Amin. Jadi ketua Amin. Asprof. Amin. Apa yang pertama kali akan Kak Mamat buat untuk Asprof ini biar maju, tidak stagnan seperti yang Kak Mamat lihat sekarang? Baik. Yang pertama saya buat adalah saya mau mengidentifikasi dulu berapa klub di Sulawesi Tengah ini yang punya SSB, punya sekolah sepak bola. Yes. Itu dulu yang saya identifikasi. Ada berapa klub sebenarnya yang punya, yang aktif SSB-nya. Nah, jika itu sudah aktif, nah itu kita tinggal dorong untuk ya kita berikan suntikan dana lah atau apalah untuk pembinaan itu bisa mereka tetap lanjutkan gitu. Jangan sampai stagnan. Nah, karena itu penting. Nah, setelah itu kita juga di Asprof ini kita mencoba membuat SSB yang bentukan kita. Bentukan Asprof dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Lapangan kita punya. Itu kan lapangan provinsi, Gawalisa itu. Ya kan? Cuma saya tidak tahu gimana, apakah itu sudah dikontrak klub atau gimana, tidak tahu lagi rimbanya seperti apa. Kalau dulu kita izin ke Asprof provinsi. Waktu saya mengurus Persipal lalu, divisi 1 lalu, kita minta izin ke Asprof provinsi untuk pinjaman lapangan. Nah, Asprof provinsi mengizinkan. Nah, Asbrat itu lapangan Asprof. Menurut saya yang saya pernah alami. Nah, makanya ini kita dulu lakukan, kita bentuk dulu ini. SSB di askap itu. Bila perlu askap semua harus punya SSB sendiri dulu. Jangan campur aduk dengan klub. Iya. Nah, seperti itu. Dari sini, nah, klub itu tetap kita support untuk dia lakukan ini. Nah, kalau klub kan dia jalan secara profesional. Kemudian yang berikutnya yang harus kita perkuat adalah bagaimana klub ini bisa lebih profesional. Profesional dari sisi apa? Dari sisi manajemen pengelolaan klub. Ini yang kurang. Klub itu ada yang dimiliki desa, ada yang dimiliki pribadi-pribadi, sahamnya tidak jelas, ya kan? Beda kayak di Jawa. Di Jawa mereka punya klub itu dipegang oleh mereka buat perseroan PT. Misalnya Persipal, ada PT yang menaungi, PT Persipal Putra misalnya. Nah, inilah yang menjadi dapur dari klub itu untuk mencari sumber-sumber pendanaan, sponsor apa dan sebagainya. Mereka melakukan itu. Nah, sekarang ini klub kita ini mungkin saya lihat cuma Selebes mungkin yang punya manajemen klub yang bagus kemarin-kemarin. Saya nggak tahu lagi sekarang kenapa tenggelam, ya kan? Terus Persipal, ya kan? Ada perusahaan yang menaungi. Jadi dia punya saham gitu loh. Nah, makanya ini yang kita dorong, penyehatan manajemen pengelolaan klub. Itu lebih tepat bahasanya. Kita sehatkan manajemen klub ini. Kita dorong dari Asprof. Asprof yang mendorong itu. Supaya klub ini lebih profesional mengelolanya. Tidak, ya nanti mau pertandingan, masih baku cari beli sepatu, masih baku cari beli sponsor, tidak ada yang mau. Karena Cari pimpinan lagi, apa aja. cari pimpinan, menghadap lagi ini, siapa ini ya. Kemarin itu ada klub bagus dari Laswani, Keramat Jaya namanya. Itu klub bagus itu. Nah, pimpinannya, nah itu, tapi itu milik keluarga. Tidak dikelola secara profesional oleh misalnya ada satu perusahaan misalnya. Nah, tidak seperti itu. Itu milik keluarga. Itu apa? Sofyan lalu pimpinannya kan. Sofyan
Masa lalu. Aswin. Masa lalu. Masa lalu. Aswin ya Sofian. Iya, Sofian R. Aswin. Sofian R. Aswin. Terus pelatihnya Om Budi Aswin juga. Budi Aswin. Saudara Jadi, beliau. memang itu klub keluarga. Nah, Tapi Iya. saya gitu. kalau saudari Olga tadi penasaran, saya juga penasaran ini. Nah, sebelum berakhir karena sudah durasi juga. Jadi pertanyaannya pemimpinan. Pak wartawan ini gimana? Ini malu atau? Apa kamu punya sebaik-baik saja? Beliau sehat walafiat dan berada di mana-mana. Masya Allah. Ini bisa dipercaya ya ada. Iya, silakan Saya masuk. mau bertanya kepada narasumber. Iya, tapi tolong pertanyaan jangan tanam nangka lagi ya. Silakan. Ya. Kan tadi sudah disebutkan oleh saudara Sulis, lawannya ini adalah Pak Anwar dan Pak Hadianto. Saya mau tanya kalau ternyata Calon lawan ya. Iya, calon lawannya adalah Pak Anwar Hamid atau Pak Hadianto. Saya mau bertanya kalau head to head pilih lawan Pak Anwar atau Pak Hadianto? Saya terus boleh pimpinan. Iya. Sebelum dijawab pertanyaan dari saudara Arif, kalau makan pisang goreng jangan pakai rica dulu, mengganggu sekali Hamdan tadi. Apa bisa dia? Kalau bicara dia itu tidak bagus. Tolong kecap. Tadi sekali ditanya sumpah. Kalau sementara mau jawab, narasumber jangan makan rica. Oh iya. Betul. Itu masukan itu. Iya. Masukan yang baik. Ini kelancaran kita bersama. Iya, Berarti betul. tatip dia langgar. Iya, Tadi kan bunyi. Kan tidak boleh bakunya babunyi. Tidak ada dia kalau begini bisa ya? Pedis. Yang penting yang Ya, kita jawab dulu pertanyaan. Ini pertanyaan penting ini, Pak. Ya. Iya. Kalau head to head, Kalau silakan. head to head, saya lebih memilih dengan Hadianto Rashid. Apa? Silakan. Jangan, kemudian. Iya, artinya lebih mudah dilawan. Artinya lebih mudah dilawan begitu ya. Masa pimpinan? Artinya begini, kan kita kalau Kemarin saja kalah kau. Hak imunitas ini. Iya. Terus pimpinan. Iya. Pimpinan bilang tadi lebih mudah dilawan. belum tentu. Bedanya sesuatu kalau sudah menjabat ya, kemudian dilawan apalagi sudah dilihat tadi belum terasa kan? Ya. Nah, kita cari yang terasa. Ya. Ini cocok masuk itu. Masuk. Tapi kalau itu kan masih tingkat kabupaten, Pak. Ya. Kalau yang atas interupsi, mungkin bisa dijelaskan alasannya kenapa lebih mudah. Saya sama Pak Hadianto Rashid ini kan memang pemain bola juga. Kan? Dia hobi bermain bola. Dia pemain bola bagus di zamannya. Kan? Ini adalah. Kebetulan saya juga sama model saya sama beliau. Cuma Interupsi, mohon maaf. Kalau beliau saya tahu fansnya itu Messi. nah ya. Nah, karena Messi itu, untuk yang belum tahu, Messi itu kalau tidur, pimpinan dia tidak bisa mimpi. Kenapa? Karena semua mimpinya sudah jadi kenyataan. Ya. Ada satu belum kejadian kenyataan, Pak. Apa? Maju ke atas. Hah? Maju ke provinsi belum tuh? Oh, pipinya Messi. Asli. Oh, ya. Kemudian kebetulan saya sama-sama, saya fans Argentina juga. Oh, negara Argentina. Negara Argentina. Sama-sama Messi berarti. Messi. Cuma klub beda. Kalau player apa? Shevchenko. Player saya Messi. Oh, Messi. Oh iya. Kalau player Sedara kita berarti. itu saya kira itu kenapa alasan saya itu kalau misalnya secara head to head karena bukan lebih mudah dilawan, tapi memang agak sedikit bisa saya imbangi. Terus pimpinan, jawabannya calon ini tidak memberatkan dia, tapi memberatkan sekretaris Granat. Kalau tayang, dipanggil sendiri tadi. Jadi kalau sekretaris Granat ini ya terserah dia mau bagaimana. Iya. Tapi Lebih terbebani lagi. ya tapi memang ya begitu kenyataannya. Teman-teman banyak yang mau dukung saya, tapi secara diam-diam karena ketakutan. Ya, salah satu ketakutannya adalah ya dengan beberapa. Komisio paham yang saya bilang. Mohon maaf saya anggota Dewan Perwakilan Sarap ya. Harusnya beliau paham. Banyak. Langsung kita kasih rekomendasi kayaknya.
Kasih rekomendasi aja. Iya, sebelumnya. Masih ada? Ini ada pertanyaan dari dapil saya. Ini aspirasi betul-betul. Kebetulan luar biasa. beliau habis reses tadi pimpinan. Iya. Tapi tolong jangan banyak bercurhat ya. Silakan. Dibilangnya begini, kalau kakak terpilih bisa menjamin kemajuan sepak bola Sultan nggak? Kalau menjamin sih apa ya, belum bisa saya katakan saya bisa jamin. Namanya saya orang bilang kalau bahasa kailinya nata kaboro, jangan, tidak boleh. Tetapi saya bisa menjamin dari sisi pengelolaan organisasi. Tapi saudara ini optimis nih. Saya optimis. Saudara optimis tidak? Saya optimis karena banyak hal yang di kepala saya ini yang saya mau perbuat itu tidak tersalurkan gitu. Banyak hal yang saya pikirkan terhadap kemajuan sepak bola ini belum tersalurkan karena apa? Karena memang belum ada wadah untuk saya melakukan itu, belum ada. Nah makanya saya coba dengan wadah Asprof ini, ya kan? Saya coba menyalurkan itu, pikiran-pikiran saya, apa niat baik saya itu, saya coba salurkan dalam bentuk program-program Asprof. Di kepala saya ini sudah banyak apa yang saya mau lakukan, termasuk kemajuan futsal dan sebagainya, ya kan? Banyak. Mini soccer. Nah, itu salah satunya. Sarana dan prasarana kita kan masih sangat mini. Kita punya mini soccer. Syukurnya Witan Sulaiman bangun mini soccer. Anak-anak seperti Witan Sulaiman ini sebenarnya harus kita libatkan di Asprof. Ya kan? Kita libat kalau dia mau ya. Karena kan levelnya sudah di nasional. Kita kemungkinan yang mengisi kepengurusan Asprof itu kita ambil dari pemain sepak bola profesional kita yang ada. Makanya saya optimis. Mungkin ini agak lebih mendalam, agak sensitif. Kalau boleh tahu, saudara Kang Mamat ini posisi favoritnya apa? Kalau saya dari dulu memang di kiri luar. Kiri luar. Di luar lapangan mungkin Lapangan. Kiri luar. Hakim garis kan? Kalau kiri luar hakim garis, betul. Iya, hakim garis. Atau anak gawang. Iya, hakim bola. Kiri luar. Ini yang pegang ini. Kami nyaman berarti. Kiri luar ya? Iya, saya di kiri. Penyerang, winger. Winger kiri. Iya. Biasanya kalau kiri luar yang begitu biasa cepat larinya. Iya. Makanya walaupun belum ada tadi askapnya, lihat 1-2 hari ini. Juga. Cuma lawannya ini pintar balik kok. Ya, pimpinan luar kan dari itu juga. Ya, nggak jadi. Kenal lagi ya. Ada lagi enggak dari dapil-dapil? Ada dari dapil bola kasti. Oh, bola kasti. Ya, Silakan bola kasti. Ya, ini pertanyaannya bagaimana cara memajukan sepak bola Sultan? Kayaknya tadi sudah. Iya, Satu. Ada lagi? Ada satu lagi. Izin pimpinan, kalau bisa jangan yang pejabat pemerintah itu saja. Kasih yang lain, biasanya cuma jadi kendaraan politik untuk organisasi. Tidak, berarti. Untuk organisasi. Iya, betul. Jangan saya yang bilang ya. Jadi pertanyaan itu. Iya. Dan saya secara pribadi setuju. Harusnya profesionalitas sepak bola itu kalau tidak dicampur politik itu dia akan jadi sesuai dengan real. Jadi walaupun kami anggota Dewan di sini misalnya terpilih jadi ketua Asprof, Kita harus- boleh buat titip orang ini. Kita support dia, support orang, support anggaran. Support orang, support anggaran. Jadi saya mau ngomong soal politik dan sepak bola. Iya. Memang kadang sepak bola ini dijadikan komoditas politik. Ya. Tetapi kadang juga karena sepak bola orang jadi meningkat elektabilitas politiknya. Salah satu contoh pemilik AC Milan lama namanya Silvio Berlusconi. Ya. Nah, dia jadi perdana menteri itu karena sukses memimpin AC Milan menjadi 5 kali juara champion, kemudian Scudetto juga. Scudetto. Jadi sebenarnya tidak boleh dipisahkan antara sepak bola dan politik.
banyak orang yang berhasil karena memimpin sepak bola, tetapi beda konteks dengan manajemen sepak bola, ya kan? Yang kita inginkan adalah profesionalisme secara manajemen, pengaturan. Tapi mengatur maaf narasumber ini, klub saya itu Real itu juara 2 loh, tapi kok tidak sejalan dengan elektabilitas ya? Itulah bedanya olahraga dan politik mungkin. Oh iya. Karena luar negeri sudah profesional pengelolaan sepak bola. Terus Miran itu di luar negeri, Bapak main di luar dapil jadi. Kenapa Anda tahu? Saya main di Lunggala dan juara 2. betul. Di Gordapil. Di Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Tengah ini belum bisa kita mengikuti itu. Yang kita karena kekurangan kita terus terang ya, kekurangan kita adalah manajerial. Tingkatan manajerial dari klub, dari asosiasi itu yang belum maksimal pengelolaannya. Makanya ini yang kita mau benahi dari sisi manajerialnya. Betul. Ya kan? Kalau manajerialnya sudah bagus, sudah seperti ya tidak usah kita samakan dengan luar negeri, minimal kita sudah setara dengan di Jawa, profesional dalam pengelolaan asosiasi, kemudian klub juga sebagai anggota asosiasi itu juga profesional juga menjalankan klubnya. Kalau kita ini dua-duanya belum, klub kita tidak mendukung, manajemen asosiasi juga belum mendukung, belum maksimal pekerjaannya. Itu yang kita mau fokus benahi seperti itu. Jangan dulu kita berharap bahwa kita harus maju, ya sama lah dengan kita punya cita-cita kita mau bikin pesawat terbang kan kita bikin becak aja dulu lah, ya kan? Maksud saya begitu. Jadi yang kita benahi pelan-pelan itu adalah bagaimana kepemimpinan manajerial, manajemen di asosiasi itu bisa sinkron dengan manajemen klub yang saat ini juga masih terseok-seok membiayai klubnya dan sebagainya, itu masih terseok. Oke? Instruksinya kita kasih lady first atau ladies first. Kalau Kak Mamat terpilih, apakah ada target untuk mendatangkan pemain asing? Ya, saya kira kalau pemain asing itu klub punya urusannya. Klub punya urusan, bukan terus mungkin maksudnya pemain asing seperti yang dilakukan oleh calon ketua POLI kemarin. Iya, mendatangkan Ronaldinho. Mendatangkan ya ini ya boleh. Sintayong. Dulu saya pernah mau waktu Lionel Messi jadi duta PBB, duta UNICEF ya. Dia pernah UNICEF. Lionel Messi saya pernah merencanakan itu. Cuma terputus pada saat itu waktu saya masih jadi ketua KNPI, saya pernah mau datangkan dia ke Palu. Iya, sudah sempat komunikasi dengan beberapa karena termasuk waktu mau bencana itu. Oh iya. Nah, waktu kita penanggulangan bencana kemarin itu. Nah, itu kan sempat jadi bahan perhatian dia itu. Iya, betul. Di media sosialnya. Ya, komen-komen juga. Iya, komen-komen soal bencana Palu dan sebagainya. Nanti kita bikin patung juga kayak di India kemarin. Jadi minimal ya kalau kita pemain asing kita bisa datangkan untuk coaching klinik dengan beberapa klub-klub, itu bisa kita program. Ibra Saya kira makanya saya bilang di kepala saya ini banyak sekali yang mau kita lakukan. Ya, mudah-mudahan di satu periode itu bisa kita laksanakan gitu loh, ya kan? Tetapi yang paling utama adalah kita benahi dulu ini manajemen. Iya. Manajemen Asprof kita benahi, terus klub kita sinkronkan semua. Nah, saya silakan. Iya, silakan. Karena narasumber sudah mempersilakan. Terakhir mungkin dari sudah 2 kali bilang terakhir. Ini terakhir betul ini. Iya, terakhir betul. Tadi sebenarnya fraksi persetubuhan terakhir. Kalau kan tadi profesional manajerial itu harus profesional. Jadi pesannya untuk calon ketua Asprof, kalau misalnya di manajerialnya ada yang salah, dikasih baik, jadi seorang influencer. Iya. Cocok.
Saya juga bingung. Ini saran pertanyaan. Iya, saran. Saran itu. Kalau Ya. misalnya nanti terpilih, terus di manajerialnya ada yang salah, mohon diperbaiki komunikasi publik, jangan komunikasi influencer. Iya. Kasih dulu. Saya ini yang kasih terus terang saya tidak terlalu ini bermain medsos ya. Ya, ini setelah ditanggapi Iya. kan? Makanya tidak. Bahaya saya. Kalau saya begini tidak. Ini harus penting karena hal-hal seperti ini harus kita bicarakan karena apa? Saat ini banyak orang memanfaatkan influencer itu untuk menjatuhkan orang, untuk menyerang orang, untuk menyerang ini. Alhamdulillah saya dalam beberapa kali hajatan politik atau apa, saya tidak melakukan itu. Dan karena memang itu adalah ya dengan saya tidak terlalu akrab dengan yang begitu-begituan. Saya ini dikasih belajar influencer ini sama Arif saja, medsos dan sebagainya. Kita influencer ini sekarang. Hanya Mbak Feluka. Makanya begitu. Makanya Bapak influencer dan jadi buzzer. iya, jangan jadi buzzer. Iya. Saya sepakat itu dengan itu. Jangan apa-apa sedikit-sedikit Pak buzzer, sedikit Pak buzzer. Betul. Nggak boleh. Iya, ini Anda luar biasa memang. Masukannya luar biasa. Biasa di Ya, luar. masuk. Saya menyarankan saya sama Kak Mamat kalau mau mendatangkan pemain asing, datangkan Eric Cantona saja. Iya, kita ini kan berada di lokasi yang nuansanya Gen Z ini. Sudah tua sekali dia. Iya kan? Ini ruang rapat ya. Ruang rapat kekinian. Kekinian ini luar biasa ini. Cuman kita yang kolonial ini. Eric Cantona, ada Eric Abidang, ada Eric Thohir. Itu pimpinan mungkin kalau lebih gampang Erik Agan saja, Mas. Ya, Erik Agan agak gampang. Jangan atau tidak ada ini agan saja. Harus Masa lalu itu. Masa lalu. Jadi ada satu yang menarik ini. Ini penting catatan ini Pak. Karena menurut saya beliau ini memang layak jadi Asprof. Oh, Iya. pimpinan izin. Kalau di Argentina ada Messi. Iya. Kalau Kak Mamat kasih rekomendasi. Siap. Ini masing-masing fraksi tolong lobby masing-masing daerah ya. Karena penting pembangunan sepak bola itu tidak langsung jadi, tidak. Dia butuh proses. Nah, di proses itu yang paling penting. Ya, membangun manusianya, infrastrukturnya melalui pendataan dulu ya, betul. Dan pembinaan itu harus dilakukan sejak dan Asprof itu harus terasa lah. Jangan klub-klub yang berjalan sendiri-sendiri akhirnya tidak ada hasilnya ya. Saya pikir ini gagasan yang luar biasa di kepala beliau, saya sudah bisa baca. Banyak sekali ide-ide dan gagasan yang luar biasa. Idenya tangan pimpinan. Hah? Kenapa? Menarik. Kaki. Baca gol. Tidak ada, kalau tangan baca gol tidak ada kan? Kecuali bola voli. Handsball. Baik. Kasih kesimpulannya dan mungkin kita bisa kasih rekomendasi beliau. Iya, jadi sebelum kita baca kesimpulannya, saya ingin mengajak kita semua sudah dengarkan ini. Bagaimana kualitas seorang calon Asprof yang akan maju bertarung, dan saya pikir visi misi beliau ini, gagasan tadi, Bang Ketua. Aduh, sampai dia mau rapat pimpinan. Kalau media liput itu. Tadi lagi mau sampai mobil tadi. Jadi ide-ide beliau ini luar biasa. Dia mengingatkan saya juga bahwa saya sudah tidak punya hak imunitas. Makanya harus dijaga kasih hasil. Iya, makanya pas dia bilang begitu saya suruh takut pimpin rapat. Kalau dulu bicara enak Pak, ya sedikit curhat. Kita sudah dengarkan. Sekarang kita di sini semua sudah lengkap. Ya. Ada granat. Bukan ya. Persib. Tolong ditingkatkan Persibnya supaya jangan imbang terus ya. Ya, siap. Ya, insya Allah. Pelabuhan boleh ditambah lagi kapalnya ya, supaya anak-anak di pelabuhan itu lebih giat. Saya pikir pembinaan anak ini penting. Tadi jangan terlalu banyak baca surat. Insya Allah ya. Kita sudah mendengarkan tadi dan mengikuti penjelasan dari saudara Nurul Haq, ya, atau yang saya selalu pakai AKA Mamat Nento. Maka kami para anggota komisi sepakat
Ya, sepakat ya? Sepakat. Belum aku disepakati. Merekomendasikan Saudara Nurul Haq untuk maju bertarung sebagai calon ketua Asprov PSSI Sulawesi Tengah. Karena dari namanya saja sudah sangat cocok menjadi ketua Asprov. Muhammad kemuliaan, artinya Nurul, ya, memberikan cahaya, dan Haq, ya, disebutkan nih, beliau yang akan menjadi penerang bagi sepak bola Sulawesi Tengah. Siapa susun ini? Sedangkan nama belakangnya Haq. Ya, Haq itu adalah kebenaran. Kebenaran tidak akan pernah ditutupi. Tidak akan pernah ditutupi dan dibendung oleh siapapun. Kemudian pasti akan selalu menang. Dan yang penting, hak yang dimaksud ini di sini supaya menghargai menulis. Siapapun itu berhak menjadi ketua Asprov, termasuk Nurul Haq. Kok? Karena ini hak itu harus kok itu, Pak. Jangan hak. Ya, beda. Maka kita rekomendasikan, insya Allah, mudah-mudahan visi misinya akan terrealisasi. Maksud Sudah lama tidak kami rapat ini, ya. Harap maklum. Apalagi kita mau minum dihalang-halang terus. Tidak ada orang menghalangi pimpinan. Tadi. Mudah-mudahan terrealisasi dengan semua ingin cita-citanya itu. Amin. Dan yang penting komisi semua harus backup. Ya. Backup anggarannya, backup orang. Ya. Demikian. Jalan-jalan ke Kota Palu. Jangan lupa singgah di Pasar Impres. Kalau ingin negeri maju, jangan lupa dukung sebagai calon ketua apa? Kalau Asprov. Demikian rapat hari ini kita nyatakan selesai dan ditutup.